Saat ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Jadi teman-teman, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan dan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Singkatnya, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi semua. Bayangkan jika tidak ada penegakan hukum di kehidupan kita. Kehidupan akan menjadi kacau balau, penuh dengan kejahatan, dan tidak ada rasa aman dan tentram. Maka dari itu, penegakan hukum sangatlah penting untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah tindak pidana, dan mempertahankan keutuhan negara. Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam menegakkan hukum yang ada. Pada video ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang prinsip penegakan hukum, studi kasus, proses hukum, dan hak asasi manusia. Teman-teman, prinsip-prinsip dasar penegakan hukum di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum kecuali telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Ini berarti bahwa hukum harus ada terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dihukum atas tindakan tertentu. Asas ini melindungi masyarakat dari peraturan yang sewenang-wenang dan tidak adil. Asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum berarti bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang harus diperlakukan sama di mata hukum. Ini penting untuk memastikan keadilan dan menghindari diskriminasi. Yang ketiga, asas fair trial. Asas fair trial atau pengadilan yang adil adalah prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini mencakup hak untuk membela diri, hak untuk didampingi pengacara, dan hak untuk mendengar dan mengajukan bukti. Jadi, dengan teman-teman memahami prinsip-prinsip dasar penegakan hukum seperti asas legalitas, asas persamaan di hadapan hukum, dan asas fair trial, kita bisa memastikan bahwa dengan ini sistem hukum akan berjalan dengan efektif dan adil. Lemahnya penegakan hak asasi manusia atau HAM telah menjadi permasalahan umum yang menjadi pemikiran bangsa Indonesia hingga saat ini, terutama pada kalangan aktivis dan akademisi. Kasus-kasus yang dinilai belum usai diadili, misalnya kematian para aktivis secara misterius dan hingga kini masih meninggalkan tanda tanya besar. Salah satunya Marsina. Pada 8 Mei 1993, jenazahnya ditemukan di sebuah gubuk di Dusun Jegong, Desa Wilangan Nganjuk dalam keadaan mengenaskan. Hal ini bermula saat dia melakukan pemogokan kerja dengan menutup upah. Karena hal ini, dia dikabarkan hilang. Dan setelah 3 hari hilang, Marsina ditemukan tewas dengan luka bekas pukulan benda tajam di beberapa tubuhnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, tercatat 9 nama yang berasal dari susunan kepemimpinan dan pemilik PT CPS sebagai tersangka. Dalam kasus ini, terdapat unsur yang memunculkan pelanggaran HAM berat yakni pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang kejahatan manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaku penganiayaan Marsina dalam persidangan tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding. 9 orang dinyatakan bersalah ketika persidangan naik ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Semua tersangka dibebaskan. Tindak tuntasnya kasus Marsina yang merupakan pelanggaran HAM berat menjadi bukti bahwa negara ini telah gagal menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, kasus tersebut tergolong kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh peraturan hukum Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat. Seperti kasus Marsina, tindakan wujud kasih tidak menunjukkan kecenderungan pada aksi anarkis, namun merupakan hak konstitusional dalam sebuah negara demokrasi. Pernyataan di atas perlu melakukan tindakan hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM, baik sebelum atau setelah dibentuknya pengadilan HAM. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu, kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat karena Marsina melakukan tindakan demokrasi hanya karena meminta haknya, yaitu kenaikan gaji. Bukan hanya Marsina, tapi seluruh karyawan atau guru yang bekerja di PT CPS tersebut melakukan hal serupa. Di lain sisi, atas melakukan penganiayaan terhadap Marsina
Marsina juga diambil haknya untuk hidup. Ternyata si pelaku yang diduga membunuh Marsina adalah petinggi PT tersebut. Mereka mungkin merasa risih dengan perlakuan yang buruk yang selalu melakukan nasib demokrasi, sehingga beberapa buruh dan pekerja tersebut jadi korban penganiayaan hingga kematian. Seharusnya kasus ini dapat tersusun hingga tuntas sehingga masalah-masalah yang terkait dengan ketidakadilan tidak akan marak terjadi. Dan jika akan muncul, maka banyak tokoh-tokoh yang berani untuk mengambil tindakan karena diiringi dengan hukum yang jelas dan adil. Terima kasih, sekian dari saya. Proses penegakan hukum dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu penyelidikan, dilakukan oleh pihak berwenang seperti polisi, bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelanggaran hukum. Bukti dapat berupa saksi mata, CCTV, barang bukti, dan keterangan ahli. Yang kedua adalah penuntutan, dilakukan oleh jaksa jika penyelidikan menemukan cukup bukti. Jaksa di sini menyusun dakwaan dan mempersiapkan bukti untuk diajukan di pengadilan. Terdakwa berhak didampingi oleh pengacara dan memberikan keterangan di hadapan penyidik. Yang keempat, putusan pengadilan. Hakim menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah, dia akan dibebaskan. Kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia masih dalam proses perbaikan. Banyak hal yang sudah dicapai, tetapi masih banyak juga yang perlu dilakukan. Kita harus tetap kritis namun optimis. Kita perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penegakan hukum, kita bisa menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya diam dan menerima keadaan, tapi aktiflah dalam mencari informasi, berdiskusi, dan memberikan kontribusi nyata. Hanya dengan begitu, kita bisa melihat perubahan yang nyata dalam sistem hukum kita. Dan yang paling terpenting, kita harus selalu mengingat bahwa hukum ada untuk melindungi kita. Jika ada ketidakadilan, maka jangan ragu untuk mencari bantuan dan melaporkannya. Dengan penegakan hukum yang kuat dan adil, maka kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik dan aman untuk semua. Mari kita dukung upaya penegakan hukum yang berintegritas dan transparan. Got on my leather jacket Thriller.